Kalau Mimin tidak update Kelvin Hendra, berarti Mimin pulang kerjanya kemalaman ya. Kalau update-nya kemalaman berarti pulang kerjanya kesorean. Kelvin Hendra. Bab tahun 1291 sampai tahun 1300. Ya, pemuda yang mengenakan setelan itu, adalah pemimpin kota Tirana di Pulau Serigala, yaitu Lazarus, sosok yang berada di urutan keempat peringkat immortal. Berdasarkan pada peringkat immortal ini, tidak diragukan lagi, dia adalah sosok terkuat di bawah tingkat Ningdan. Dia menatap mayat itu, lalu menatap sekeliling dan berkata dengan suara tenang, menurut kalian, ini perbuatan siapa? Pel mengernyitkan dahinya, lalu dia menatap ke bawah dan berkata, masih ada energi petir dan api, serta hawa dingin di sekitar medan pertempuran. Kalau menilai dari bekasnya, sepertinya ini adalah teknik pedang dan mungkin berasal dari kultivator pedang yang sangat kuat. Dan benih roh ini mungkin berasal dari alam. Pel menggelengkan kepalanya, di antara para kultivator, mungkin hanya ada satu orang bisa membunuh Yosa. Apa yang kau maksud adalah? Adrian, tanya tetua bijak. Sulit untuk mengatakannya, tapi ini hanya dugaanku saja. Kata Pel. Mungkin masih ada beberapa orang yang rendah hati dan tidak ingin masuk ke dalam peringkat immortal. Selama ini, mereka terus berlatih keras dan punya dendam terhadap keluarga Daryana, lalu diam-diam mencapai level ini dan membunuhnya. Apa mungkin? Kata Anwar. Ini adalah ulah sekelompok orang. Tetua bijak menatap Anwar dan berkata, jangan bicara sembarangan di sini. Anwar mengomel dan tidak menghiraukan tetua bijak. Lazarus menatap mayat itu, tersenyum ringan dan berkata, kota ini memang menjadi semakin menarik. Pertama adalah Karina, sekarang Frank juga datang. Sekarang, ada satu master tak dikenal lainnya. Kata Lazarus dengan senyuman lebar. Pemimpin kota. Pada saat ini, Pel tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Karina sudah berada di tangan Anda. Satu Lazarus melirik sekilas ke arah Pel. Walau dia masih muda, tapi sepasang matanya seolah telah menembus seluruh dunia. Melihat ekspresi mata Lazarus, Pel buru-buru berkata, saya juga menemukannya tanpa sengaja. Hari itu, putri saya melihat Karina menembus tingkat Ningdan dan merasa kagum dengannya. Saya ingin mengenalkannya pada Karina, tapi kemudian, secara tidak sengaja saya menemukan bahwa orang-orang dari istana kota membawanya pergi. Kau tidak tahu apa-apa, kata Lazarus. Karina dan Agung, walau mereka tidak menjadi pasangan Dao, tapi hubungan mereka sama-ama seperti pasangan Dao. Sekarang ini, hanya ada satu alkemis tingkat 4 di dunia, yaitu Agung. Aku mengundang Karina ke istana kota supaya Agung mau datang ke Pulau Serigala. Aku ingin meminta bantuannya untuk membuat pil. Tenang, sekarang ini, Karina sedang berada dalam kondisi yang sangat baik. Kata Lazarus. Pel terbatuk kering sekali. Pada saat ini, Lazarus berkata, sebenarnya, akhir-akhir ini, kota ini tidak terlalu damai. Putri kesayanganmu, minta dia agar tidak terlalu mencolok. Jika suatu hari nanti dia sampai menyinggung orang lain, mungkin dia bisa mati. Ya, ucap Pel dengan tergesa-gesa. Lazarus tidak lagi melihat area di sekelilingnya. Dia langsung berbalik dan melompat ke atap rumah. Setelah berjalan sebentar, tiba-tiba dia berhenti, lalu berbalik dan melihat ke arah utara. Kemudian, dia tertawa ringan dan berkata, menarik. Setelah berbicara, dia kembali berbalik dan pergi. Tentu saja, Kelvin tidak tahu tentang semua ini. Saat ini, dia sedang membawa pencuri itu untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong. Setelah duduk, dia meraih pergelangan tangan pencuri itu, sambil mengerutkan alisnya dalam-dalam. Pencuri ini hanya seorang manusia biasa. Pertarungannya dengan Yosa setara dengan pertempuran di akhir tingkat Ningdan. Jangankan orang biasa, bahkan para kultivator di tingkat roh, apabila mereka terlalu dekat dengan jantung pertempuran, mereka pasti akan terluka. Untung saja, sejak awal, Kelvin memang berniat untuk melindunginya. Walau pencuri itu sedikit nakal, tapi dia masih pantas untuk hidup. Uhuk. Tepat pada saat itu, dia batuk 2 kali. Darah segar mengalir turun dari sudut mulutnya, lantas dia membuka matanya dan wajahnya pucat pasi. Saat melihat Kelvin, wajahnya sedikit berubah, lantas tersenyum getir dan berkata, apa saya akan mati? Apa kau takut? Tanya Kelvin. Ya, dia tersenyum pahit. Tapi saya tidak setakut itu. Bagaimanapun, saya adalah seorang pencuri dan paham bahwa suatu saat akan tertangkap. Karena saya hanya orang biasa di kota ini, jika sampai saya tertangkap dan terbunuh, tidak ada orang yang peduli dengan saya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Anda, bisakah mengantar saya ke rumah kakak perempuan saya? Kami tinggal di... Berhenti bicara omong kosong, kata Kelvin. Dia mengambil beberapa jarum perak dan berkata, berbaringlah dengan nyaman. Anda ingin, kata pencuri itu. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Kelvin malas berbicara dengannya. Dia memantulkan jarinya, beberapa jarum perak seketika jatuh ke tubuhnya. Ketika jarum perak jatuh, pencuri ini seketika merasa tubuhnya menjadi lebih nyaman, seolah energi dalam tubuh yang tidak dapat mengalir dengan lancar sebelumnya, kini sudah kembali lancar. Anda adalah seorang alkemis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kelvin mengangguk, lalu berkata, kelima organ dalammu sedang terluka parah. Kau beruntung telah bertemu denganku.
Aku akan merawatmu untuk sementara waktu. Setelah ini, jangan ulangi lagi perbuatanmu. Pencuri itu sekali lagi menoleh ke arah Kelvin. Dia melihat wajah Kelvin, semakin dia melihatnya, semakin dia merasa mengenalnya. Setelah beberapa saat, dia teringat tentang sesuatu dan berkata, Anda adalah orang yang melihat saya kemarin. Saat saya mencuri barang, saat itu Anda menemukan saya. Kelvin menggunakan energi spiritualnya, memanfaatkan ilmu pengobatan dari longevity mantra dan mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuh pencuri itu. Dia berusaha mengembalikan vitalitas yang ada pada organ dalam pencuri itu dan berkata, nyawamu masih bisa diselamatkan, tapi kau perlu beristirahat selama setengah bulan. Selain itu, jangan coba-coba untuk mencuri lagi. Sebenarnya, Kelvin cukup memahami alasan kenapa pemuda itu sampai harus mencuri. Pulau ini tidak memiliki pandangan dunia yang benar. Orang biasa mungkin akan kesulitan untuk bertahan hidup di sini. Mungkin dia perlu mencuri untuk bertahan hidup. Setelah selesai berbicara, Kelvin bangkit dan berencana untuk pergi. Tepat pada saat itu, pencuri itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkap Kelvin, sambil bertanya, Anda seorang alkemis. Kelvin berbalik. Alisnya sedikit mengerut dan berkata, memangnya kenapa? Si pencuri berusaha bangkit dengan susah payah. Dia menatap Kelvin, lalu berlutut di depan Kelvin dan berkata, apa Anda bisa menolong kakak perempuan saya? Kakak perempuan saya sedang terluka dan lukanya cukup parah, sebentar lagi, mungkin dia akan mati. Saya mencuri senjata spiritual hari ini, berharap agar dapat menukarnya dengan pil penyembuhan untuk mengobati kakak saya. Kelvin mengerutkan alisnya. Dokter adalah seseorang yang berhati mulia. Kelvin selalu tidak tega saat melihat orang lain minta tolong untuk dirawat olehnya. Sambil menatap pencuri ini, dia menghela nafas panjang dan berkata, baiklah. Aku akan membantumu. Tapi, karena kau kesulitan untuk berjalan, maka aku akan mengantarmu pulang, sekaligus akan memeriksa kondisi kakak perempuanmu. Terima kasih, kata orang itu dengan cepat. Kelvin menggendongnya dengan mudah dan berkata, tunjukkan jalannya. Mari kita ke rumahmu. Pencuri itu merasa sangat gembira. Dia dibopong oleh Kelvin, sambil menunjukkan jalan untuk Kelvin. Bagaimana kakakmu bisa terluka? Tanya Kelvin. Pencuri itu berkata dengan canggung, kakak perempuan saya adalah seorang kultivator. Dia adalah sosok di tingkat roh. Kelvin mendengar sampai di sini dan alisnya mengerut dalam-dalam. Sebagai sosok kultivator di tingkat roh. Secara logis, di kota ini, seharusnya dia menjadi sosok papan atas. Walau bukan yang terbaik, tapi setidaknya di kota ini, dia bisa hidup dengan baik. Namun, adik laki-lakinya, kenapa bisa mencuri sampai seperti ini? Saat melihat pencuri itu berlutut di depannya, saat itu dia langsung paham bahwa pencuri ini sudah sering melakukan pekerjaannya. Kakakmu adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Kenapa kau masih mencuri? Tanya Kelvin. Anu. Pencuri itu menghela nafas panjang dan berkata, saya dan kakak perempuan saya tidak sengaja mendapatkan buku tentang metode kultivasi. Ketika kami masih berusia sekitar 10 tahun, saat itu kakak perempuan saya memiliki bakat menjadi kultivator, tapi saya tidak. Sampai di sini, dia tersenyum pahit. Orang tua kami meninggal sejak kami masih kecil. Di kota ini, sebagian besar orang kesulitan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang mau mengadopsi kami, jadi kami hanya bisa bertahan hidup dengan mencuri. Kakak saya mencuri beberapa barang demi melanjutkan perjalanan kultivasinya, kata dia dengan malu. Dia juga telah membuat para kultivator merasa marah. Banyak kelompok kuat di luar sana yang mengecamnya, mengatakan bahwa mereka pasti akan membunuhnya jika sampai berani menampakkan diri. Jadi, meski dia sudah berada di tingkat roh, tidak ada seorang pun yang berani mempekerjakannya. Oleh karena itu, kami hanya bisa. Jadi, bagaimana kakak perempuanmu bisa terluka? Tanya Kelvin, apa karena dia baru saja mencuri? Pencuri itu terbatuk dan berkata, dia mencuri barang di rumah pemimpin kota. Pada akhirnya, dia dilukai oleh anak buahnya pemimpin kota. Pada mulanya, kakak saya mengira kalau itu adalah luka biasa. Setelah dirawat sebentar, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, setelah dia pulang, ternyata dia langsung pingsan. Dia muntah dan diare. Pagi ini, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam, seakan dia sedang keracunan. Saya takut dia akan mati, kata pencuri itu. Itu sebabnya saya berani mencuri senjata spiritual. Setelah mendengarnya, Kelvin terdiam. Tentu saja, dia juga tidak bisa sepenuhnya percaya pada ucapan pencuri kecil ini. Bagaimanapun, seorang kultivator di tingkat roh bahkan sampai kesulitan untuk menjalani hidupnya. Ini benar-benar sulit untuk dijelaskan. Mereka mengambil jalan memutar dan tiba di lingkar 3 bagian luar timur kota. Di tepi lingkar 2, di dalam sebuah rumah yang agak kumuh, Kelvin membawa seorang pencuri menuju ke depah sebuah pintu. Sepanjang perjalanan, dia mengetahui nama pencuri itu. Pencuri itu bernama Filio, sedangkan kakak perempuannya bernama Fiona. Kalian tinggal di sini? Tanya Kelvin dengan heran. Filio mengangguk dan berkata, kami memang menginap di tempat yang agak berbahaya. Sudah sekitar 2 bulan saya tinggal di sini. Jika sampai ditemukan, maka kami akan pindah ke tempat lain. Dari caranya berbicara, sepertinya ada banyak orang yang mencoba membunuh kakak perempuannya.
Kelvin mendorong pintu dan masuk ke dalam. Dia melihat sekeliling, menemukan bahwa tempat ini, meskipun agak kumuh, tapi di dalamnya cukup rapi dan teratur. Ruang pertama di sebelah kiri adalah kamar kakak perempuan, kata Filio. Kelvin mengangguk. Dia berjalan dan mendorong pintu kamar. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Namun, Kelvin segera melihat wanita yang terbaring di tempat tidur. Sekilas, Kelvin merasa familiar, tapi dia tidak bisa menentukan di mana dia pernah melihatnya. Wanita itu tampaknya sedang tidur. Setelah mendengar suara langkah kaki, dia membuka matanya, berjuang sejenak dan ingin menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Akan tetapi, dia sedang terluka parah, seolah dia tidak punya kekuatan untuk memutar kepalanya. Filio, kau sudah pulang? Dia bertanya dengan suara lemah. Benar, kata Filio dengan cepat. Kelvin meletakkannya. Filio memegang dada dengan tangannya, lalu berjalan ke sisi samping dan menyalakan dua lilin. Sepertinya, mereka tidak punya listrik di tempat ini. Senior, tolong periksa kakak perempuan saya, kata Filio. Dia berjalan ke sisi tempat tidur, memegang tangan Fiona dan berkata, kakak, aku telah menemukan seorang alkemis. Dia bersedia untuk menyembuhkanmu. Kelvin datang mendekati ranjang dan menoleh ke arah Fiona. Di wajah Fiona, memang ada sedikit benang hitam. Garis-garis hitam ini seolah telah masuk ke dalam urat-uratnya dan tampak sangat menakutkan. Kelvin meraih tangannya dan memeriksanya sebentar. Memang, ada banyak benang di tangan wanita ini. Sepertinya racun telah menyebar di sekujur tubuhnya. Racun laba-laba. Racun laba-laba adalah jenis rumput spiritual tingkat 3, mengandung racun yang sangat kuat. Jika digiling menjadi serbuk, maka itu akan menjadi racun yang sangat kuat. Bahkan ini tidak memerlukan pemurnian. Setelah dihirup, dalam 1 atau 2 hari, racun ini akan meresap sepenuhnya ke dalam tubuh, seperti jaring laba-laba dan menyebar ke seluruh pembuluh darah. Pada akhirnya, pembuluh darah sepenuhnya tersumbat dan menyebabkan kematian. Jika orang biasa sampai terkena racun ini, maka diperkirakan dia akan mati. Ternyata kau. Pada saat itu, Fiona yang sedang berbaring di tempat tidur, melihat Kelvin yang mengenakan masker, dia langsung mengenalinya sebagai Kelvin. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kelvin bertanya dengan bingung sambil menatapnya. Kembalikan kertas itu padaku. Fiona menggertakkan giginya. Kelvin merasa sedikit tergugah di dalam hatinya, dia mengangkat selimut, melihat tubuh gadis yang sedikit kurus kering. Dia juga mengenali gadis itu saat dia berkata, kau adalah wanita yang kutemui kemarin. Berikan kertasnya padaku. Fiona menggigit bibirnya. Di samping, Filio dengan mata terbelalak melihat Kelvin dan berkata, Anda adalah orang yang diceritakan oleh kakak perempuan saya. Dia kehilangan kata-kata. Apa-apaan ini? Kemarin dia mencuri barang dan tertangkap oleh Kelvin. Kakak perempuannya mencuri barang dan sempat ketahuan oleh Kelvin. Dia pun bertanya pada langit, kenapa kota ini menjadi sangat kecil. Kau pergi ke rumah pemimpin kota, hanya untuk mencuri selembar kertas. Tanya Kelvin melihat Fiona dan bertanya, kertas apa itu? Kau, berikan kembali kertasnya padaku. Fiona menggertakkan gigi, mengatakan dengan seluruh kekuatannya. Kelvin berkata, sebaiknya kau tidak banyak bicara. Racun ini telah sepenuhnya menyebar di dalam tubuhmu, seperti jaring laba-laba yang mengikatmu. Sekarang, kau sama sekali tidak bisa bergerak. Semakin kau marah, maka racun itu semakin cepat menyebar. Fiona terkejut. Pantas saja dia merasa sangat sulit untuk menggerakkan lehernya. Di samping, Filio mulai panik. Dia memegang tangan Fiona dan berkata, kakak, jangan sampai mati. Jika kau mati, bagaimana denganku? Diam-diam, Kelvin menatapnya dan berkata, aku tidak pernah bilang kalau aku tidak bisa menyembuhkan, tapi aku punya satu persyaratan. Setelah aku menyembuhkan kakak perempuanmu, dia harus memberitahuku apa isi kertas itu. Kakak, cepat turuti permintaannya. Kata Filio dengan tergesa-gesa. Baik. Fiona menggertakkan gigi dan berkata sambil menatap Kelvin. Mendengar ucapannya, Kelvin tersenyum tipis. Dia mengeluarkan satu butir pil penawar racun dengan satu tangan dan memasukkannya ke dalam mulut Fiona. Kemudian, dia juga mengambil tas jarum perak. Dia mengeluarkan 3 jarum perak, metode jarum terbaik untuk menetralisir racun. Tentu saja, itu adalah metode jarum Dayan. Kelvin menghirup nafas dalam-dalam, dia melenturkan jarinya dan 3 jarum perak jatuh, lalu dia berteriak dalam hatinya, jarum pembersihan roh, semua racun dihilangkan. Longevity mantra berputar dan menyelimuti jarum peraknya. Saat jarum perak jatuh, Kelvin menoleh ke arah Filio di sebelahnya dan berkata, keluarlah dulu. Dia ingin mengeluarkan gas dari dalam tubuh Fiona. Gas yang dikeluarkan oleh racun laba-laba, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh manusia biasa. Filio mengangguk. Dia segera meninggalkan ruangan. Pada saat ini, sedikit demi sedikit gas hitam, perlahan muncul dari 3 jarum perak. Metode jarum Dayan telah bersih sepenuhnya. Kelvin mengangkat satu tangan, mengeluarkan sebotol kaca dari cincin penyimpanan. Dia mulai mengalirkan gas-gas ini dan memindahkannya pada botol kaca. Seiring dengan munculnya gas hitam, benang hitam di tubuh Fiona juga perlahan-lahan mulai menghilang. Fiona menatap adegan di depannya, matanya penuh dengan rasa kaget dan keheranan. Waktu berlalu setiap detik. Mungkin sudah berlalu sekitar 10 menit.
Kelvin memasukkan sisa gas hitam terakhir ke dalam botol, lalu menyumbat botol tersebut. Setelah selesai, dia bertanya, bagaimana perasaannya? Fiona sedikit bergerak dan berkata dengan terkejut, seperti ini. Kau masih memiliki beberapa luka luar. Kata Kelvin, mengeluarkan satu botol obat dengan satu tangan dan berkata, ini adalah obat untuk mengobati luka luar. Kau bisa mengoleskannya sendiri nanti. Berikan kembali gambar itu kepadaku. Saat itu, kata Fiona. Setelah benang hitam menghilang, Kelvin sebenarnya menemukan bahwa Fiona ternyata cukup cantik. Hanya saja, tubuhnya terlalu kurus. Aku bisa memberikannya padamu, tapi... Aku perlu tahu apa sebenarnya yang ada dalam kertas ini, kata Kelvin. Kau benar-benar berani, berisiko mencuri gambar ini dari rumah majikan kota. Aku sangat penasaran dengan apa sebenarnya itu. Fiona tampak agak bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, tidak masalah bila aku memberitahumu. Ini adalah peta penjara milik pemimpin kota. Kelvin sedikit terkejut dan bertanya, peta penjara pemimpin kota. Untuk apa kau mencurinya? Apa kau berencana pergi ke rumah pemimpin kota untuk mencari seseorang? Fiona menoleh pada Kelvin dan berkata, ini adalah tugas yang saya terima dari 9 menara. Orang yang mempublikasikan tugas ini mengatakan jika saya bisa mencuri peta ini, dia bersedia memberi saya 5 pil roh. Dia juga bersedia membawa ke situs kuno. Kau sudah bertemu dengan orang yang memberi tugas ini? Tanya Kelvin. Lagi pula, apa kaitannya peta ini dan situs purba? Fiona tampak bingung di wajahnya, setelah beberapa saat, dia berhenti sejenak dan berkata sambil menggertakkan giginya, di dalam istana bawah tanah pemimpin kota, seseorang yang pernah memasuki situs kuno dipenjara di sana. Bagaimana kau tahu? Tanya Kelvin. Orang yang menyuruh saya mencuri peta itu memberitahu saya, kata Fiona. Siapa orang itu? Tanya Kelvin. Dia mulai merasa sedikit bersemangat dalam hatinya. Datang ke kota ini, tujuannya adalah mencari kakeknya, sekaligus memastikan keamanan Karina. Saat ini, Karina telah ditangkap oleh orang-orang dari pemimpin kota. Di penjara wali kota, ada seseorang yang pernah masuk dan keluar dari situs kuno. Mungkin kedua hal itu bisa diselesaikan secara bersamaan. Terkait siapa yang dipenjara di sana, saya juga tidak tahu. Kata Fiona. Itulah sebabnya orang itu menyuruh saya untuk mencuri peta istana pemimpin kota. Bagaimana dia tahu? Kelvin mengerutkan kening dan bertanya, apa kau tahu siapa dia? Fiona menggelengkan kepala dan berkata, tidak tahu. Ketika saya bertemu dengannya, kami semua menggunakan topeng. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, orang yang pernah masuk ke situs kuno sedang dipenjara di kediaman pemimpin kota, berapa banyak orang di kota ini yang tahu tentang berita ini? Dimulai dari Dion, si pengembara. Fiona menggelengkan kepala dan berkata, pada dasarnya, saya belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Sepertinya, orang yang mencarimu, mungkin berasal dari istana wali kota. Mungkin orang itu punya jabatan yang tinggi, Kelvin berpikir sejenak, sebelum akhirnya berkata, tapi, ada sesuatu yang tidak bisa kumengerti. Jika dia adalah anak buahnya pemimpin kota, kenapa dia membutuhkan peta? Saya pernah mendengar tentang satu hal, kata Fiona. Rumor mengatakan bahwa penjara di rumah pemimpin kota dibangun oleh seorang arsitek yang sangat hebat. Bahkan pemimpin kota sendiri, tanpa petunjuk dari peta, dia akan tersesat di dalamnya. Kelvin berpikir lama sebelum dia mendongak lalu menatap Fiona dan berkata, kapan kau akan bertemu dengan orang itu? Kapan saja bisa. Dia memberitahu saya setelah mendapatkan peta, saya bisa menemuinya, kata Fiona. Aku akan ikut bersamamu. Kelvin menghela nafas dalam-dalam, aku juga ingin masuk ke situs kuno. Fiona berpikir lama, sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya setuju untuk bergabung dengan Anda. Tapi saya tidak tahu, apakah orang itu setuju dengan hal ini atau tidak. Aku akan mencari cara untuk membuatnya setuju, kata Kelvin. Baik. Fiona mengangguk dan berkata, lalu, kapan kita akan berangkat? Kelvin melihat waktu. Dia merasa sudah agak malam. Dia berpikir sejenak, lantas berkata, besok pagi aku akan datang mencarimu. Berikan petanya pada saya, kata Fiona. Kelvin tertawa dan berkata, jika aku memberimu peta, bagaimana kalau kau melarikan diri? Aku akan membawa petanya dan mengikutimu dari belakang untuk bertemu dengan orang itu. Fiona mengejek dingin. Sekarang sudah malam. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kata Kelvin sambil berjalan ke arah pintu. 1. Filio segera menyambutnya dan bertanya, bagaimana keadaan kakak perempuan saya? Racunnya sudah dikeluarkan, tapi dia masih memiliki beberapa luka lainnya dan memerlukan waktu untuk pulih, kata Kelvin. Kemudian, dia berpikir sejenak dan bertanya, oh ya, sepertinya kau tidak terlalu tua. Berapa usiamu? Saya 25 tahun. Kata Filio. Bagaimana dengan kakakmu? Tanya Galvin. Kakak saya berusia 27 tahun. Setelah mengatakannya, pupil Filio tiba-tiba menyusut. Dia melihat Kelvin dengan hati-hati, lantas bertanya, apa yang Anda lakukan? Jangan bilang Anda tertarik dengan kakak saya. Kelvin terdiam. Dia bertanya tentang usia kakak perempuannya, karena dia ingin menilai bakat Fiona. Filio adalah pria biasa dan masih muda. Itu berarti, kemungkinan besar kakaknya juga masih muda.
Begitu mendengar jawabannya, Kelvin merasa terkejut dalam hatinya. Dia baru mendapatkan metode kultivasi saat usianya 14 atau 15 tahun, dan sekarang berusia 27. Ini berarti bahwa Fiona baru berkultivasi selama 12 atau 13 tahun. Selain itu, wanita itu berbeda dari Kelvin. Sejak kecil, Kelvin punya banyak Yuan Yang dan, sementara wanita itu tidak. Dia juga berbeda dengan Sekar, yang punya harta karun dasar pembangunan, hingga memungkinkannya untuk berada di tingkat roh dalam waktu singkat. Dia tidak punya tempat untuk bergantung. Dalam kondisi tanpa sumber daya apapun, hanya dalam kurun waktu 12 tahun, dia telah berlatih hingga ke tingkatan ini. Jangan bilang, Anda benar-benar tertarik dengan kakak perempuan saya. Filio menjadi semakin terkejut saat melihat Kelvin tenggelam dalam pikirannya. Kelvin mengomel. Bahkan dada kakakmu tidak sebesar punyaku. Aku tidak terlalu tertarik padanya. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Di dalam kamar, tentu saja, Fiona yang sudah membuka telinganya bisa mendengar ucapan Kelvin. Ketika itu, dia mendengus dingin. Sementara di luar pintu, Kelvin berbicara pada Filio, sekarang aku harus pergi, karena aku perlu menyelesaikan sesuatu, besok pagi aku akan kembali kemari. Aku perlu merawatmu lagi. Malam ini, beristirahatlah dengan baik. Filio mengangguk. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi kakak perempuannya. Setelah itu, dia segera berlari ke dalam kamar. Kemudian, Kelvin mendorong pintu dan pulang ke rumahnya. Ketika kembali ke rumah, saat itu sudah tengah malam. Malam ini, Panji tidak akan pulang. Ketika Kelvin pulang, dia mendengar suara air. Dia menatap ke arah toilet dan menemukan dua bayangan manusia. Tentu saja, kepulangan Kelvin telah menarik perhatian dua gadis kembar tersebut. Di dalam toilet, suara Becky terdengar, "Kelvin, apa itu Anda?" Kelvin mengangguk dan berkata, "Saya akan menunggu kalian di luar. Kalian bisa mandi dengan tenang." Beberapa menit kemudian, mereka berdua keluar dengan toilet dengan mengenakan piyama longgar. Yang jelas, mereka membawa beberapa piyama di dalam cincin penyimpanan mereka. Malam ini, Panji tidak akan pulang ke rumah, jadi mereka bisa lebih bebas. Becky menatap Kelvin, lalu mengerutkan alisnya dan berkata, "Anda berkelahi dengan orang lain." "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Kelvin dengan heran. Dia baru saja berhadapan dengan Yosa, tapi lukanya tidak terlalu parah. Becky berkata, "Walau Anda telah memulihkan energi, tapi energinya masih menurun drastis. Saya bisa merasakannya." Kelvin mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Saya telah membunuh Yosa Daryana." Becca dan adiknya segera menatap Kelvin. Sorot mata mereka tampak terkejut saat Becca bertanya, "Anda membunuhnya sendirian?" Kelvin berkata sambil mengangguk, Kedua orang itu saling pandang dan tampak terkejut. Yosa adalah sosok di urutan ketujuh peringkat immortal. Entah metode apa yang digunakan oleh Kelvin, tapi ini telah membuktikan bahwa kekuatan Kelvin jauh lebih hebat dari dugaan mereka sebelumnya. Hebat sekali. Sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda kalau hari ini, saya melihatnya berada di bar. Siapa sangka, ternyata Anda berhasil membunuhnya. Becca menarik nafas panjang dan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan hasil dari pencarian hari ini?" Kelvin mengangguk dan berkata, "Hasil yang saya dapatkan dari arena pertandingan cukup baik. Bagaimana dengan kalian?" Becky duduk, lalu membalik satu tangan dan mengambil beberapa botol minuman dari dalam cincin penyimpanannya, memberikan satu botol kepada Kelvin dan berkata, "Hari ini, kami mendapatkan banyak hasil." Kelvin sedikit tergugah dan berkata, "Apa yang kalian dapatkan?" "Kami memang belum mendengar berita tentang Karina," kata Becky. "Namun, tentang situs kuno, kami sempat mendengar satu berita." Kelvin merasa tergugah dan bertanya, "Berita apa itu?" "Hari ini, ada seorang pria yang minum di bar. Saya adalah pelayannya. Saya mendengar dari pria itu bahwa sebenarnya bukan tidak ada orang yang pernah berhasil keluar dari sana, selain leluhur pedang, sekitar 20 tahun yang lalu, pernah ada seseorang yang masuk ke dalam situs kuno. Saat masuk, dia masih berada di tingkat roh, tapi setelah keluar," kata Becky, "dia sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Pada mulanya, dia adalah buronan dan hendak dibunuh oleh orang lain. Setelah masuk ke dalam situs kuno dan keluar dari sana, akhirnya dia membalaskan dendamnya. Setelah berhasil membalas dendam, dia menghilang," kata Becky. Ekspresi Kelvin sedikit berubah. Dia tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Becky adalah orang yang dipenjara di istana kota atau bukan. "Jika kita bisa menemukan orang ini, mungkin kita bisa memahami situasi yang ada di dalam situs kuno tersebut," kata Becky. Kelvin mengangguk dan berkata, "Bagaimana dengan berita lainnya?" "Berita lainnya adalah tentang Anwar. Seseorang berkata bahwa belakangan ini, Anwar sering terlihat di bengkel pandai besi," kata Becky. "Setiap pagi, dia akan pergi ke sebuah bengkel pandai besi di bagian timur kota untuk mengantarkan makanan." "Bengkel pandai besi?" Kelvin bertanya dengan bingung. "Benar," kata Becca sambil mengangguk. "Apa kalian sudah bertanya tentang alamatnya?" tanya Kelvin. Pria itu mengatakan bahwa di bagian timur kota hanya ada satu bengkel pandai besi dan sangat mudah ditemukan, kata Becky. "Mungkin besok Anda bisa pergi ke sana untuk memeriksanya. Tempatnya berada di luar lingkaran ketiga."
Kelvin mengangguk dan berkata, untuk berjaga-jaga, saya tidak akan tidur malam ini. Saya akan pergi mencari bengkel pandai besinya. Berita terakhir. Sudut bibir Becky sedikit terangkat, sebelum akhirnya dia berkata, pemilik bar kami yang bernama Hilton sempat bertemu dengan Yosa hari ini. Kelvin menyipitkan matanya dan bertanya, apa hubungan mereka? Hilton adalah anggota organisasi Zero. Saya mendengar mereka sedang membicarakan sesuatu tentang Anda, kata Becky. Namun, karena keduanya adalah kultivator hebat, jadi saya tidak berani mendekat. Mungkin mereka sedang berdiskusi tentang bagaimana cara yang tepat untuk menangani Anda dan menyembunyikan Robin Hendra dengan baik. Kelvin mengerjapkan matanya dan berkata, Hilton adalah seorang master formasi tingkat 3. Karena dia adalah anggota organisasi Zero, pantas saja saat Yosa bicara dengannya, dia terlihat sangat menghormatinya. Bagaimana dengan Anda? Tanya Becky. Apa kabar yang Anda dengar hari ini? Kelvin mengangguk, menceritakan berita yang didengarnya dari arena pertandingan. Dia juga menceritakan tentang peta istana kota dengan sederhana. Setelah mendengarkan, Becca merasa terkejut dan berkata, dibandingkan dengan semua berita itu, kelihatannya berita yang kami dapatkan tidak begitu penting. Tentu saja masih sangat penting, kata Kelvin. Nanti, setelah saya menemukan bengkel pandai besinya, saya akan menunggu di luar. Saya akan berusaha untuk menemukan Anwar. Jadi, kalian harus berhati-hati malam ini. Besok, kalian coba cari tahu tempat tinggal Hilton. Anda ingin berurusan dengan Hilton? Tanya Vesa. Kelvin mengangguk dan berkata, karena kita sudah menemukan anggota organisasi Zero, tidak ada alasan untuk membiarkannya hidup, kita. Sampai di sini, pupil matanya sedikit menyempit saat dia berkata, ada orang yang datang. Telinganya sedikit bergerak. Setelah mendengar suara deru mobil di luar sana, tidak lama kemudian, suara mobil itu tepat berhenti di depan pintu. Kelvin mengerutkan keningnya. Tok, tok. Pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu di luar. Kedua gadis itu segera berdiri. Ada kewaspadaan di mata mereka. Buka pintunya. Buka pintunya. Di luar pintu, terdengar suara orang yang berteriak. Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, Panji tidak ada di rumah. Kalian bisa datang kembali besok. Boom. Tepat pada saat itu, pintu kamar tiba-tiba ditendang terbuka. Beberapa bayangan manusia berdiri di pintu. Kemudian, seseorang mencibir dingin dan berkata, kami bukan datang untuk mencari Panji. Kami datang untuk mencari kalian. Bersambung.